Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang agar dapat berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi satu amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya sampai yaumil akhir. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemarin kita membahas di babul adzan. Sampai hadis keberapa kemarin ya ikhwah? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri sudah. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Sudah. Baik. Kalau tidak salah kemarin sampai hadis Utsman bin Abil As. Terpotong. Dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum. Waqtadi bi'afihim wattahidh mu'adzinan wala ya'khudhu ala adanihi ajra. Ahrajahu al-khamsa wa hassanahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, suatu hari beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan saya imam untuk kaum saya. Dari sini para ulama mengatakan bolehnya meminta mansab atau minta jabatan diniyah atau jabatan apapun selama dia merasa mampu untuk melaksanakannya. Seperti Yusuf alaihi salam, ij'alni makhazin al-ard, jadikan saya bendahara untuk kerajaan ini. Maka tidak masalah untuk meminta sesuatu yang dia merasa dia mampu. Di sini Utsman bin Abil As dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama mengatakan pemilihan imam hukum asalnya jatuh kepada waliul amr. Pemilihan imam hukum asalnya jatuh kepada waliul amr. Waliul amr yang memilih. Karena apa? Karena di sini Utsman ibn Abil As tidak mendatangi pemilik masjid atau tidak mendatangi yang lain, tapi beliau mendatangi Rasulullah SAW sebagai waliul amr, sebagai pemimpin umat muslim. Di situ beliau meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'alni imama qaum. Ya Rasulullah, jadikan saya imam untuk kaum saya. Makanya para ulama dan mayoritas para ulama mengatakan hukum asal imam ditentukan oleh waliul amr. Makanya tidak masalah jika misalnya waliul amr memberikan sertifikasi untuk para imam. Tidak masalah, karena ini memang haknya mereka. Ini haknya para waliul amr, ini haknya pemerintah setempat. Jadi bukan suatu kesalahan. Di negara-negara Timur Tengah sekarang
Sampai sekarang imam-imam ditentukan oleh wizarah diniyah, oleh kementerian agama mereka. Imam, muadzin, semuanya ditentukan oleh pemerintah. Dan ini hukum asalnya penentuan imam. Lalu bagaimana jika dengan kita sekarang? Kita sekarang mungkin ada masjid yang dibawa oleh pemerintah, dia dibawahi oleh pemerintah. Dan ada masjid yang berdiri sendiri. Para ulama berbeda pendapat untuk masjid yang berdiri sendiri. Ada di antara mereka yang mengatakan dipilih oleh mereka yang sering melaksanakan sholat di masjid tersebut. Dipilih oleh mereka yang sering melaksanakan sholat di masjid tersebut. Bukan hanya tetangga saja. Kalau tetangganya nggak pernah datang ke masjid, buat apa dia memilih imam? Sebagian para ulama yang lain mengatakan dipilih oleh pengurus masjid tersebut. Beda antara yang sering sholat dengan pengurus masjid. Ada beberapa masjid, masjidnya di sini, anggota DKM-nya entah di mana rumahnya, sehingga dia mungkin memantau masjidnya hanya dari jauh. Tapi ala kulli hal, yang dikatakan oleh para ulama adalah imam dipilih oleh yang sering melaksanakan sholat atau tetangga-tetangga masjid tersebut. Ini yang dikuatkan oleh para ulama. Waqtadi bi'at'afihim, dan imam tersebut mengikuti kepada yang paling lemah di antara makmum. Mengikuti yang paling lemah di antara makmum, bukan yang paling kuat. Maka ini pentingnya imam mempelajari ilmu fikih. Karena dia berkaitan tentang maslahat ummah. Seorang imam harus mengetahui makmumnya, harus mengenali makmumnya. Wattakhidh muadzinan, lalu pilihlah muadzin. Siapa yang memilih? Di sini Utsman bin Abil As mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikan saya imam." Kemudian Rasul mengatakan, "Engkaulah imamnya, dan bersandarlah kepada yang paling lemah, dan pilihlah muadzin." Berarti yang memilih muadzin adalah imam. Yang memilih muadzin adalah imamul masjid. Yang memilih muadzin. La ya'khudhu ala adhanihi ajra. Ini mahallul khilaf. Janganlah dia mengambil atas azannya upah. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini perbedaan para ulama yang sangat cukup pelik di sini. Yaitu hukum ahdul ajr, mengambil upah lil qurab, alal qurab, atas ibadah. Hukum mengambil upah atas ibadah. Ulama berbeda pendapat menjadi dua. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan haramun alal itlaq, tidak boleh secara mutlak mengambil ajr, mengambil upah alal qurab, atas ketaatan. Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas dari ulama mutaakhirin, mereka mengatakan jawaz, membolehkan hal tersebut. Apa hujjah mereka? Hujjah mereka adalah jika mereka tidak diberikan upah, kemungkinan tidak ada yang mau bekerja menjadi guru pengajar Al-Quran, tidak ada yang mau menjadi marbot masjid, dan tidak ada yang mau menjadi pekerja-pekerja yang berhubungannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikuatkan oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan boleh hukumnya, karena jika kita tidak memberikan upah,
maka kemungkinan tidak ada yang mau bekerja di bidang-bidang tersebut. Lalu para ulama membedakan hal tersebut menjadi dua, razak dan ujrah. Razak itu adalah harta yang diambil dari Baitul Malul Muslimin. Misal sekarang masjid kita mempunyai kotak amal, karena kita sekarang tidak berada di negara Islam yang memiliki Baitul Mal. Tapi setiap masjid memiliki pemberdaharaan sendiri-sendiri. Mereka memiliki kotak amal, mereka memiliki misalnya donatur tetap dan lain-lain. Hukumnya gaji untuk imam dan untuk muadzin boleh diambil dari dana umat, yaitu dana dari umat. Kalau kita sekarang dari hasil masjid, entah itu donatur masjid setiap bulannya yang memberikan ke masjid, atau dari kotak amal dan lain-lain. Adapun hukum seseorang memberikan secara rutin, seseorang berarti satu orang memberikan secara rutin kepada imam dan muadzin dengan akad bekerja, maka para ulama mengatakan hukumnya haram bagi seorang muadzin dan imam. Kalau yang memberinya adalah satu orang dengan akad bekerja, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau diberikannya dari Baitul Malil Muslimin, kalau kita sekarang dari hasil penghasilan masjid, entah misalnya masjidnya memiliki unit usaha atau masjidnya memiliki sumbangan-sumbangan tetap, maka hukumnya boleh. Tapi jika diambil dari satu orang, maka hukumnya menurut mayoritas para ulama hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebenarnya perbedaan pendapat di sini masih banyak lagi, akan tetapi ini yang paling kuat di antara perbedaan pendapat yang lain-lain. Ada sekitar tiga perkataan lain mengenai hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. An Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu an, dari Malik ibn al-Huwairits, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu salat, hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini adalah untuk para musafir yang safar secara berjamaah, maka hukum azan tetap disyariatkan di dalam Islam. Hukum azan tetap disyariatkan di dalam Islam. Lalu apa hukumnya? Imam Malik mengatakan hukumnya wajib, dan ulama-ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah, dan inilah yang dikuatkan oleh beberapa ulama mutaakhirin, yaitu hukumnya sunnah. Azan untuk para musafir, untuk jamaah musafirin. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis yang selanjutnya dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal." Idza adzanta fatarassal. Apabila engkau azan, fatarassal artinya dalam bahasa Arab adalah fatamahal. Berlambat-lambatlah. Sebagian para ulama mengatakan jumlah-jumlah, yaitu menyebutkan jumlah lalu berhenti. Satu jumlah itu satu kalimat, satu kata. Allahu Akbar lalu berhenti. Allahu Akbar lalu berhenti. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama hadis. Wa idza aqamta fahdur. Dan apabila engkau mengumandangkan iqamah, maka percepatlah.
percepatlah. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akli min akli. Dan hendaklah engkau memberikan batasan antara azanmu dan iqamahmu seperti orang yang baru selesai makan dari makannya. Maksudnya adalah duduk istirahat sebentar. Orang yang selesai makan biasanya tidak langsung berdiri, tapi istirahat sebentar lalu baru dia berdiri. Para ulama mengatakan hukumnya karahah, hukumnya makruh untuk yang menyambung azan dan iqamah berdasarkan hadis ini. Walaupun hadis ini Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya dhaif. Akan tetapi para ulama fikih mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menyambung antara azan dan iqamah kecuali di hal-hal atau di waktu-waktu yang sangat genting. Kalau tidak ada keperluan, maka Rasulullah SAW tidak pernah menyambung antara azan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya, walahu an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la yu'adzin illa mutawaddi. Tidaklah seseorang azan kecuali mutawaddi, kecuali orang tersebut dalam keadaan telah berwudu. Hukumnya apa? Para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Lalu bagaimana yang azan dan tidak berwudu? Para ulama mengatakan hukumnya sah azannya dan dia tidak berdosa. Artinya bukan makruh. Yang azan tanpa berwudu bukan makruh. Dia boleh mengumandangkan azan. Sebagian para ulama mengatakan makruh hukumnya di saat iqamah. Di saat iqamah dia dalam keadaan belum berwudu. Karena apa? Karena mereka pasti akan tertinggal takbiratul ihram. Lihat, biasanya hal-hal yang seperti ini, yang tidak ada dalil pendukung seperti ini, biasanya datang dari perkataan Abu Hanifah. Karena apa? Karena Abu Hanifah banyak mencetuskan pemikiran-pemikiran yang adanya dari logika mereka dengan kaidah-kaidah fikhiyah. Abu Hanifah mengatakan hukumnya makruh yang iqamah tanpa berwudu. Karena apa? Karena dia akan kehilangan fadilah takbiratul ihram. Ini detailnya ya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Walahu, dan dari Imam Tirmidzi juga an Ziyad bin Harith, dari Ziyad bin Harith, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man adzan fahuwa yuqim. Dan barang siapa yang mengumandangkan azan, maka dialah yang mengumandangkan iqamah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Bagi mereka yang mengumandangkan azan, mereka juga yang mengumandangkan iqamah. Kenapa syariat menyebutkan bahwa muadzin dipilih oleh imam? Karena ada kerjasama di sini antara muadzin dan imam. Bilal selalu mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Makanya beliau mengerti kapan Nabi SAW datang sholat dan kapan Nabi SAW akan terlambat sholat. Makanya Bilal menjadi muazzinnya Nabi SAW selama hidupnya beliau. Ini faedahnya, ini hikmahnya. Kenapa muadzin dipilih oleh imam? Dan imam adalah satu-satunya orang yang berhak untuk memerintahkan kepada orang lain untuk mengumandangkan iqamah.
bukan muadzin. Jadi muadzin tetap menunggu imam. Muadzin hukumnya tetap menunggu imam. Di saat imam datang atau imam memberi pesan bahwa ada orang lain yang akan menggantikannya, baru muadzin mengumandangkan iqamah. Bukan atas keputusan muadzin, tapi seluruhnya tetap atas keputusan imam. Wallahu a'lam bissawab. Dan diriwayatkan dari Abi Daud dari Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan, ana ra'aitu, waktu itu saya melihat azan, wa ana kuntu uridu, dan waktu itu saya ingin mencoba, saya ingin mengumandangkan azan. Azan yang dimaksud di sini adalah iqamah. Karena di zaman sahabat dan di zaman tabi'in tidak ada kata-kata iqamah. Yang ada adalah kata-kata azan. Makanya mereka mengatakan azanul Jum'ah salasah. Azan di hari Jumat itu ada 3. Azan yang pertama, azan yang kedua, azan yang ketiga maksudnya adalah iqamah. Ana kuntu uridu. Qal fa'akim anta. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkaulah yang mengumandangkan salat, mengumandangkan iqamah. Para ulama mengatakan dari hadis ini bolehnya orang lain selain yang mengumandangkan azan untuk mengumandangkan iqamah. Fihi dha'fun aidan, di sini hadisnya lemah. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Muadzin dia memiliki kapasitas penuh untuk azan, dan imam dialah yang memiliki kapasitas penuh untuk iqamah. Tidak dikumandangkan iqamah kecuali atas izin imam. Bahkan dari kalangan ulama dari Hanabilah dan dari Malikiyah mengatakan batal hukumnya salat di masjid yang telah dipilih imam rawatibnya, akan tetapi yang menjadi imam atau ada orang lain yang menjadi imam tanpa seizin dari imam rawatib tersebut, hukum salatnya batal. Batalnya untuk siapa? Untuk semua, untuk imam dan untuk yang salat di belakangnya. Perkataan dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, untuk seseorang yang maju menjadi imam di masjid yang telah ditunjuk imam rawatibnya, kemudian dia menjadi imam tanpa izin dari imam rawatib tersebut, maka hukum sholatnya batal, hukum sholatnya tidak sah. Ini pentingnya imam rawatib, dan ini haknya mereka. Ini haknya imam rawatib. Jangan karena ini waktunya sudah seharusnya iqamah, tapi imamnya belum datang, lalu ada orang lain yang maju untuk menjadi imam, ataupun ada orang lain yang mendorong, fadl antum menjadi imam, padahal dia tidak punya kapasitas di situ. Kecuali imam tersebut telah memberikan pesan kepada misalnya muadzin atau kepada orang-orang lain yang berada di masjid tersebut, jika ana terlambat sekian menit silahkan dirikan sholat, maka hal yang seperti ini tidak masalah. Adapun jika imam tidak memberikan pesan atau tidak memberikan izin kepada orang lain untuk maju mengimami sholat, maka menurut pandangan dari Imam Malik dan dari Imam Ahmad dan sebagian ulama mutaakhirin, maka hukum sholatnya tidak sah, karena ini mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh imam rawatib. Wallahu a'lam bissawab. An Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam
pernah mengatakan la yuraddu du'a bainal adani wal iqamah. Tidak mungkin doa tersebut tidak diijabahi. Tidak mungkin doa tersebut ditolak bainal adzan wal iqamah. Sebagian para ulama menafsirkan hadis ini menjadi dua. Yang pertama adalah bainal adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah adalah waktu terbaik untuk berdoa. Ini tafsir pengertian pertama. Pengertian kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu an di hadis yang lain, beliau mengatakan doa terbaik adalah doa yang dikumandangkan setelah azan langsung. Ini yang disampaikan oleh Jabir. Jadi setelah azan kita berdoa setelah azan, kemudian kita melanjutkan dengan doa-doa yang lain. Inilah doa yang terbaik. Kalau yang beda dengan yang pertama adalah doa bainal adzan wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah. Bisa jadi misalnya setelah adzan antum sholat dulu 2 rakaat, baru setelah itu antum berdoa, bisa. Tapi yang dikatakan oleh Jabir adalah doa yang paling baik adalah doa yang dipanjatkan setelah adzan langsung. Biqarib, tanpa ada fatrah, tanpa ada pemutus di sana. Wallahu a'lam bishawab. Dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata setelah dia mendengar nida, mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Para ulama mengatakan, apakah doa ini dikumandangkan hanya saat azan atau juga saat iqamah? Qaulan, ada 2 perkataan dari para ulama. Yang masyhur dikatakan oleh para ulama, doa ini diucapkan saat azan dan juga saat iqamah. Saat azan dan juga saat iqamah. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, di zaman Nabi dan di zaman para sahabat, iqamah itu juga disebut dengan azan atau disebut juga dengan nida. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sambungannya yang biasa kita lihat, para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Jadi teks doanya hanya seperti yang tadi kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah hadis akhir dari bab al-adzan. Ada satu hal yang lupa disampaikan di pekan lalu tentang taswib, tentang perkataan as-salatu khairum minan naum. Apakah perkataan as-salatu khairum minan naum diucapkan di semua azan subuh? Karena subuh ada 2 azan. Azan pertama dan azan kedua. Para ulama dan jumhur, mayoritas para ulama mengatakan perkataan as-salatu khairum minan naum hanya diucapkan di azan fi ma yahrumul akal. Azan yang saat itu diharamkan untuk makan bagi orang yang berpuasa. Berarti azan kedua. Adapun azan pertama, as-salatu khairum minan naum, tidak diucapkan. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masih lama waktunya. Sampai sini ada yang ditanyakan ya ikhwah? Tafadhol jika ada yang ditanyakan. Jadi terkait sama uang masjid itu, saya pernah lihat di sebuah masjid dia memisahkan antara ini infak, terus ini wakaf pembangunan, ini untuk beras masyarakat. Apakah sebenarnya masjid itu perlu memisahkan itu ataukah boleh secara umum gitu?
Ini bagus dan ini dipraktekkan di beberapa tempat. Anda sudah melihat beberapa tempat di Indonesia mempraktekkan hal seperti ini, yaitu mereka membedakan beberapa kotak. Kotak pertama misalnya ini kotak untuk uang riba, sehingga penggunaannya untuk fasilitas umum, misalnya pembangunan toilet dan lain-lain. Dan di sampingnya ada kotak untuk misalnya Jumat berkah misalnya, untuk membagikan nasi. Dan di sampingnya digunakan untuk ini. Ini penting ya ikhwah. Dan ini adalah amanah. Di saat kita membuka donasi, di saat kita membuka atau menyediakan kotak amal, kita harus bertanggung jawab tentang dengan apa yang akan orang berikan kepada kita. Saya pernah beberapa kali memberikan catatan kepada ikhwah. Mereka menuliskan di dalam di kotak amalnya bahwa ini sedekah jariyah. Akan tetapi uangnya digunakan misalnya untuk Jumat berkah. Ini tidak jariyah. Selesai makan selesai sudah pahalanya. Misalnya sekarang ada orang yang pernah terjadi di beberapa daerah. Waktu itu ada salah satu asatidzah bercerita kepada kami. Di daerah tersebut dia membuka donasi, dan di donasinya dikatakan bahwa ini adalah sedekah jariyah. Akan tetapi itu hanya digunakan untuk sementara saja, sambil menunggu bangunan aslinya jadi. Selesai bangunan aslinya jadi, bangunan yang sementara ini dihancurkan sudah. Maka ini bukan sedekah jariyah. Dan kelak yang seperti ini akan yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari kiamat. Makanya di saat kita membuka donasi atau di saat kita menyediakan kotak amal, berikan keterangan yang jelas di sana. Apakah benar ini untuk sedekah jariyah? Apakah benar ini untuk ini? Apakah benar? Tidak semuanya digabung. Tidak semuanya digabung. Saya pernah beberapa kali menyampaikan kepada jamaah tentang masalah wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi. Dahulu di zaman awal-awal kami di sana, di depan Masjid Nabawi itu banyak yang menjual Al-Quran sebagai wakaf. Kemudian jamaah membeli lalu menaruhnya di dalam Masjid Nabawi. Padahal ujung-ujungnya Al-Quran itu akan ditarik oleh masjid dan akan dikeluarkan karena bukan standarnya Masjid Nabawi. Sedangkan mereka mempromosikan besar-besaran. Ini wakaf di Masjid Nabawi. Wakaf di Masjid Nabawi adalah cetakan dari Malik Fahad. Kemudian kita datang ke kantornya, dari kantornya memberikan stempel, lalu kita menaruh di rak-rak Al-Quran. Bahkan Anda sampaikan kepada jamaah bahwa lebih baik kita memberikan orang yang benar-benar akan membaca Al-Quran tersebut. Karena suatu hari Anda pernah bertanya sama saudara kita orang Indonesia yang bekerja di sana. Mereka mengatakan Al-Quran ini cepat bergantinya karena orang-orang berlomba-lomba untuk wakaf di sana. Nanti di saat ini sudah cukup buruk, sudah cukup lama Al-Qurannya, diganti dengan yang baru. Maka lebih baik untuk mencari tempat yang benar-benar akan digunakan. Dan pernah disampaikan oleh asatidzah tentang masalah memberikan Al-Quran atau memberikan hal-hal yang lain kepada orang lain. Ustaz tersebut mengatakan, lebih baik antum tanya kepada orangnya, apakah Al-Quran tersebut akan dia gunakan? Kalau nggak digunakan, jangan dikasih sudah. Karena orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, mereka tidak akan mengganti-ganti Al-Qurannya. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, mereka tidak akan mengganti-ganti Al-Qurannya. Tidak mungkin hari ini mereka membawa jaibi, membawa Quran saku, besoknya membawa Quran yang besar, besok yang besar lagi, tidak. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, mereka akan membaca Al-Quran sampai Al-Quran itu benar-benar rusak. Sampai Al-Quran tersebut benar-benar rusak.
Tidak mungkin mereka mengganti-ganti, tidak mungkin. Jarang. Jarang antum lihat, dan antum bisa tanyakan kepada santri-santri yang sekarang menghafal Al-Quran. Apa rasanya di saat hari ini antum membaca Al-Quran dengan Al-Quran Indonesia, besok antum membaca dengan Al-Quran cetakan ini, besok membaca dengan cetakan ini. Pasti berbeda. Karena mereka menghafal, mereka akan mengetahui posisi-posisinya. Di saat kita ingin memberikan kepada orang Al-Quran, tanyakan kepada orang tersebut, antum pakai atau tidak? Dan di saat antum diberikan Al-Quran, maka hukum asalnya antum diberikan tanggung jawab untuk menjadi pahala jariah untuk orang tersebut. Kalau antum merasa Quran ini nggak antum pakai, antum berikan kepada yang lain. Berikan kepada orang. Kasihan orang sudah berusaha untuk menyumbangkan hartanya, mengambil hartanya untuk memberikan Al-Quran, lalu antum hanya mumpung gratis ini kita ambil. Bukan seperti ini caranya. Kita juga menghargai orang yang memberikan Al-Quran. Karena mereka memberikan Al-Quran, mereka mengharapkan pahala Al-Quran tersebut akan dibaca. Dan ini yang sering Anda sampaikan kepada lembaga-lembaga tentang masalah donasi. Kita harus jelas. Tidak semua kotak amal di situ antum masukkan semuanya. Di sini ada buat panitia dikasih sekian persen. Di sini ada buat Jumat berkah. Di sini ada ini. Digambar kotak amalnya pembangunan masjid fulan. Tapi di situ antum gunakan untuk ada rapat, nanti ada snack rapat, nanti ada ini, ada ini. Gak bisa. Bukan seperti ini cara bekerja Baitul Mal di dalam Muslim. Umar bin Abdul Aziz, di saat beliau menjadi khalifah, beliau adalah orang yang berusaha agar Baitul Mal selalu kosong. Baitul Mal datang, langsung dihabiskan sama beliau, dibagikan. Karena ini tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ahibati billah, azanillahu wa yakum jami'an. Maka inilah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Jika kita misalnya di antara kita bekerja di lembaga atau bekerja di yayasan yang mungkin akan membuka donasi atau yang lain sejenisnya. Yang ini harus jelas. Dan untuk kita yang ingin menyumbang, kita tidak masalah untuk bertanya kepada orang-orang yang membuka donasi tentang apa yang akan digunakan dengan harta-harta kita. Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum tidak masalah, misalnya ada orang yang datang ke rumah antum, terus antum bertanya, apakah sudah ada izinnya? Apa yang akan digunakan dengan harta kita? Apa yang akan digunakan dengan ini? Sekarang orang-orang membuka donasi sama seperti berdagang, sampai ada cara-caranya, bahkan ada kelasnya, supaya donasinya cepat penuh seperti apa. La haula wala quwata illa billah. Hukum asalnya kita membuka donasi atau kita menyebarkan kotak-kotak amal, hukum dasarnya adalah sesuai dengan apa yang dituliskan di kotak tersebut atau apa yang dituliskan di proposal-proposal kita. Jangan sampai dirubah. Jangan sampai dirubah. Antum meminta donasinya misalnya untuk membangun masjid, gunakan untuk membangun masjid. Antum meminta donasinya untuk membangun kelas, gunakan untuk membangun kelas. Antum meminta donasinya untuk membeli peralatan media misalnya, gunakan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jangan ini karena di sini lebih kita bisa ini kan ke sini. Kita tidak bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita hanya menjadi wakalah, kita hanya menjadi wakil. Wakil hukum asalnya sesuai dengan yang diperintahkan kepada yang memberikan amanah kepada kita. Kita hanya sebagai wakilnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi ya, ikhwah? Tafadhol jika ada yang ditanyakan. Cukup? Alhamdulillah. Kita akhiri sekian.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.